Alhamdulillah jamaah maghrib adalah kita duduk melanjutkan ibadah, mengisi umur yang tersisa ini dengan ibadah dan zikir. Mudah-mudahan dia yang mengilu umur tenaga ilmu digunakan beribadah kepada Allah SWT. Ibadah dan ingat Allah, sebab belum tentu beribadah tawa dan Allah Ta'ala. Atau banyak orang yang beribadah mengingat Allah tetapi niatnya tidak yaitu sempurna keikhlasannya. Ya, jadi kita ini disuruh beribadah dengan mukhlisin al-din, seikhlas-ikhlasnya. Apa maksud kursus paling? Ada orang beribadah karena mungkin dia mengangan-angan jabatan. Ada orang beribadah karena mungkin berangan-angan harta banyak sama Tuhan. Nah, itu berarti ibadah yang belum sempurna keikhlasannya. Tetapi ibadah yang dimaksud di sini kita rela mengorbankan juga harta karena Allah. Semuanya. Inilah yang mau dicapai di sisi Allah SWT. Makanya surga itu bertingkat 100. Berarti orang yang percaya Allah tingkatannya ada 100. Karena surga sendiri 100 tingkat. Seandainya kita bertanya-tanya, seandainya Allah selamatkan kita kira-kira dari surga mana? Sama di dunia ini Pak, nyata sekali ada orang mau jadi dusun. Setelah jadi dusun berharap jadi desa. Setelah desa berharap jadi camat. Setelah camat berharap jadi bupati. Setelah bupati berharap jadi gubernur. Setelah gubernur itu berharap menjadi presiden. Kalau kita ini orang akhirat kira-kira seperti apa? Tentu kita berpikir tentang yang namanya tingkat-tingkat dalam agama. Nah, ini semua untuk mencapainya, untuk mengetahuinya sudah ada firman-firman atau peringatan-peringatan Allah. Seperti apa yang saya bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbih aqdamakum. Wahai orang yang beriman, jika kamu menolong agamamu, Allah menolong kamu dan menguatkan kaki-kakimu atas musuh-musuhmu. Apakah Allah butuh ditolong? Tidak. Tak perlu, dia tidak butuh ditolong. Cuma menjadikan syarat bagi orang beriman, kalau dia mau ditolong oleh Allah, maka tolong agama, dia sebarkan. Sampaikan ini hukum-hukum Allah kepada manusia, terkhusus yang berkenaan dengan tauhid. Jadi dengan tauhid apa saja dari Allah Ta'ala, tawakal kepada Allah, yakin kepada Allah. Banyak orang yang percaya kepada Allah tetapi dia masih memiliki ketakutan selain Allah. Banyak orang yang masih memiliki keraguan-keraguan di sisi Allah, belum dia memiliki keyakinan. Dan keyakinan ini akan diuji oleh Allah baru kita diberikan. Jadi ini tadi ayat yang sangat menentukan, bahkan ini kami terjemahkan sebagai satu doa yang mustajab. Karena Allah katakan, langsung dikatakan saya akan menolong kamu dan menguatkan kaki-kakimu atas musuh-musuhmu. Siapa itu musuh kita? Pertama, nafsu dalam diri ini yang senantiasa malas kalau ibadah dan sangat rajin kalau perkara dunia. Malas kalau ibadah. Atau dengan kata lain, dia akan merasuki kita menjadi orang yang sombong. Jadi nafsu ini kalau dia menguasai kita, maka dia akan menumbuhkan rasa sombongan dalam diri ini. Yang kedua adalah iblis. Iblis yang senantiasa membisikkan kejahatan di dalam diri kita ini. Bunuh
buruk sangka, dia panas-panasi kita buruk sangka. Kalau ibadah dia panas-panasi kita dengan ria, siapa yang paling ditakuti Nabi, kotoran, najis yang paling ditakuti Nabi itu adalah ria dalam diri. Dan ini sifat setelah saya pelajari sedetailnya, Allah tidak akan cabut sebelum kita melakukan pengorbanan setakat dengan dicabutnya. Ya, pertama kami ini mempelajari ria yang jelas. Ketika kami melawat ke Jawa mengadakan pengorbanan kurang lebih beberapa hari pulang, itu saya punya dakwah jalan terus. Kemudian tahun berikutnya saya ke sana pulang hanya mingguan. Maka saya cari kenapa saya. Ternyata saya pakai motor itu ada ria. Jadi saya jual itu motor, baru saya naik sepeda. Jadi kita bapak mulia saya naik sepeda itu adalah untuk menghilangkan keriaan di dalam diri saya ini. Karena Nabi katakan kendaraan unta kendaraan raja. Jadi pendidikan kendaraan raja pak kendaraan kebanggaan. Kendaraan kuda adalah kendaraan bangsawan, masih juga ada nilai kebanggaan. Kendaraan himar adalah kendaraan orang biasa. Siapa yang rela menaiki himar termasuk orang yang tawadhu. Jadi saya kias, mobil adalah unta, motor adalah kuda, sepeda adalah himar. Saya alhamdulillah pada saat itu kalau saya sepeda di kota itu pak di mana seperti saya di memimpin dunia. Sangat besar sekali. Jadi kalau Allah sudah cabut keriaan di dalam diri ini pak, baru dimasukkan iman, baru itu terasa. Inilah perjalanan spiritual salah satunya ini pak. Ya, salah satu perjalanan bagaimana mempupuskan ria dalam diri ini sampai kami rela jual motor. Hari itu motor tidak ada ya pak. Ya ada itu Vespa yang kecil pak itu, Vespa kecil itu. Nanti 3 kali setting di sebarku ini. Oh di sana bagaimana nih kalau yang seperti orang naik mobil yang tidak ada perjalanan jelas, yang selalu mau motor leces, pasti ada itu. Termasuk juga dalam hal ibadah seperti membaca Quran. Saya itu kadang-kadang kalau mau menyebut ayatnya secara fasih ada kayak dia atau kadang-kadang menilangnya. Jadi saya tanggung ke itu. Iya. Atau kebanyakan yang saya dengar menyeloti saya punya bacaan Quran katakan tidak fasih. Ya, saya bilang saya itu apalagi imam, bukan itu bacaannya yang saya ingat, jadi artinya. Karena kita bukan Arab, supaya menjadikan kepada khusyuan baca Quran, artinya diingat. Beda kalau Arab langsung dia baca, memang begitu bahasanya. Sekalipun Al-Quran itu bukan bahasa Arab, ya, bukan bahasa Arab tetapi berdana Arab. Dia tetap wahyu, tetap firman Allah. Itu, jadi semuanya itu servis pak. Kalau seandainya saya memperbaiki baca karena ada orang yang menyoroti kami, itu ada dia. Tapi saya betul-betul mau membaca Al-Quran itu dengan fasih karena ada rasa takut, karena takut kepada Allah. Makanya banyak pembaca Quran itu pak, dia jadi riak saja. Nah dia baca tajwid yang baik, fasih, bukan karena takut kepada Allah. Hanya karena mungkin ini mengikuti apa namanya pertandingan atau mau jadi imam di masjid. Ya, seperti ini baru kira-kira ini mau 5 tahun lagi ini pak. Biasa orang bayar imam, jangan gitu. Ya,
Yakin. Tidak sembarang orang hafal Quran itu Pak yang diberi syafaat oleh Allah. Jadi itu hadisnya itu menghafal Quran begini. Barang siapa yang mau hafal Al-Quran, menghalalkan yang halal, artinya mengamalkan, mengharamkan yang haram, berarti mengamalkan, bukan sekedar menghafal, tapi mengamalkan. Maka diberi kesempatan di akhirat bersyafaat menolong keluarganya 10. Ya, tapi mengamalkan. Ya, mengamalkan itu menempatkan manusia pada tempatnya. Ya, jadi bukan hanya berdalih Quran, tapi hadis ada. Bukan umatku yang tidak memuliakan yang tua. Yang tua itu ada 3. Pertama, orang yang senantiasa membimbing kita ke dalam Allah. Dan dia gantinya Pak. Mana pun dia terulang lasu, kita tidak tahu ini kemana-mana mengajak orang kepada Allah. Jadi istilahnya mana tahu Tuhan mana lagi secara lahir, tidak dosa lagi gimana? Tidak jangan, karena saya ada di jalan ini. Ya. Dan bukan dapat profesi. Banyak orang dapat profesi. Bagaimana bayarannya besar? Dapat profesi namanya. Bukan dakwah. Jadi dakwahnya Nabi itu Pak, semuanya itu tidak ada yang bermungkin satu toko misalnya bangun satu sanggar, bangun satu halaka, bangun satu pesantren atau sekolah, tidak ada itu. Ya. Dan ini semua dakwah profesi, dakwah yang mencari harta dalam agama. Kami dilakukan kampusnya tahun 83, kebayang tahun 83, mutar-mutar ke sana kemari. Ya, saya punya dakwah itu yang makin bisa ini Pak memang ini khusus. Tapi kalau kami jalan dulu ada pin perasaan berdiri. Ya, pokok tak marah ini. Nah, termasuk subuh, habis subuh. Mulai sama loto Pak. Yaitu kalau sama loto itu selesai salat subuh, bawa nasihat di subuh keluar. Namanya itu di kampus saya Pak itu apa namanya kedai-kedai minum kopi. Jadi di situ itu, karena di situ itu anunya balok dulu. Angga pada jo acak-acak adus. Terbawa pintu yang punya Pak. Penjuru apa je kata-kata apa. Yang penting kata-kata. Jadi pun ada cini baju bila Pak tentang. Alhamdulillah. Acak foto aja ini kata-kata. Iya. Jadi dia punya biasa kasih pun cari-cari tapi karena ia biasa bahaya dan biasa terhubung Allah Taala. Punan dia tahu si bakan dan juga nanti aja supaya ciri-ciri karena misalnya ciri-ciri gini kalau berulara, nak ada seulara, diular daripada le, nak ada di suku aja, bukan aja tunggal maya pun mati tajam kuah aja. Sebegitu bahasa kasih tidak terkentang. Iya. Umpamanya itu di kampus saya berapa itu? 2 tukar bencana. Kalau di Cinde, wah saya kira tahu. Ini kita ada karena pertama sama purkas, kanan jo. Iya. Baru saya punya apa sendiri suka. Saya bagaimana nih? Ya. Tapi karena ini tugas kita sampaikan. Iya. Sampaikan. Mana Bi? Di kampus saya ini Pak. Tempat biru. Di sana aja kampus saya itu memang subhanallah. Sampai sekarang. Itu semua. Orang bawa balur dari Pak Ka'bah. Raja, kamu nyemeri Allah ke Pak Wadang. Ini tadi. Siapa yang menolong agamaku, Allah menolong kamu. Makanya soal dunia nak kepanya pakasih aku karena ada pertolongan tidak boleh kau pusing. Karena dunia itu Pak sekedar keperluan. Ya, orang yang dicintai oleh Allah katanya diberi rezeki cukup-cukup.
Bukan berlebihan, Pak. Cukup. Saya mau makan ada, mau juga pakaian ada, istri anak, apalagi istri anak tidak pernah saya merasa terpuruk. Ini kan Allah kasih kelapangan dada terhadap rezeki. Sementara saya punya saudara, saya lihat saudara manusia ini berdagang dengan semua, Allahu Akbar. Tapi dia mengeluh, kepusingan. Padahal kalau dilihat dunia luar biasa. Hasil panennya kalau petani, kebunnya kalau pekebun, apalagi kalau pedagang, bisnis besar. Wah, teman-teman kami pemborong, ya itu pemborong. Saya bilang kau ini kayak begini. Dilihat ini kau punya rumah besar, mobil, semua mobil cicilan. Kita datang menagih, jadi bayar. Akhirnya apa saya kasih di pandangan-pandangan, Pak. Ya, baru orang sekarang ini aneh tapi nyata, Pak. Anehnya saya punya ini itu bergaul kemana-mana. Bagaimana agama ini sedikit-sedikit dibicarakan lah. Ya, kalau dikupas ya, terlalu nanti kita sombong. Ya. Tapi rata-rata itu yang saya datangi semuanya itu, Pak, lebih pintar lagi bicara. Tidak ada. Kita lihat ini orang apa ini. Saya itu mau bukan kayak ini khusus agama. Biar kau kalau murad gua kau apa, kau pemimpin, kau bupati, kau camat apa, ya bisa sehat, Ustaz. Bagaimana supaya salat ini jadi baik? Bagaimana saya punya ini rajin sedekah, masuk di pasar, tapi apa, Pak? Rata-rata kalau pejabat saya datangi, apalagi kalau mau pemilihan, dia doakan saya, dia doakan aja, Pak. Aku doakan sama korupsi. Ya. Aku doakan oke. Iya. Tahu kiri pasar lah Ustaz, apa nih baca nalaku balu kan? Dia tahu nggak? Iya. Tahu nggak? Karena nabi-nabi itu seperti Nabi Musa dihianati oleh siapa? Karun. Masalah harta ini. Rasulullah dihianati oleh Sa'labah karena gara-gara harta. Dia doa. Kalau saya ini, Pak, saya dihianati soal jabatan. Dua, imam desa di kampung kami perjuangkan naik jadi imam desa. Satu, dites tidak lulus, saya naik minta di kandet. Kalau waktu itu yang gantikan itu Pak siapa ini, yang 2 kali kandet di luar, diterima. Begitu bertahun-tahun dia jabat, Pak, makan minum itu mana ngubala depan nikah. Depan nikah. Lain 30 sampai 600. Ya. Bahkan saya pernah kasih nikah, Pak, datang tolong catat-catat itu anak. Ya. Saya tidak kasih uang. Tinggalkan saya punya anak. Tidak ada catat gitu. Balik juga yang atau ketika kami melepam. Lalu nasihat. Kamu jangan ada 7 guntur, terus cari duit. Jadi saya kasih syarat itu orang tuanya. Tolong kita kasih masuk uang, ada salah 200 terus sekali itu terus dengan. Baru datang catat-catat. Itu orang kalau dunia, Pak. Karena dia telah mengkhianat kepada kami, Pak. Saya perjuangkan lagi satu yang gantinya tidak dites. Dikasih fakta integritas. Nah baru beberapa bulan aja apa hianati masih tuh. Ini mudah-mudahan saya ini tidak menggibah tidak apa karena Nabi juga diceritakan pengkhianatan. Ya pengkhianatannya karena Nabi dengan orang itu tidak tahu. Seperti saya ini supaya tidak tahu bahwa kami dikasih begini. Jadi Bapak dan Saudara, tapi ini semua adalah ujian. Adalah ujian untuk memperkokoh, yaitu istilahnya batin. Karena nabi-nabi itu, Pak, menjadi pemimpin dunia di bumi itu bukan dengan latihan sembarang, ya, tapi dengan perjalanan yang luar biasa. Jadi ujiannya para nabi itu pertama dicaci.
Jadi kalau ada ustaz tidak dicaci Pak, itu berarti mencari sensasi di tengah umat. Hah? Apalagi pun dia jadi popularitas. Jangan harus dicaci, pernah dicaci. Yang kedua, katakan gila. Jadi seorang ustaz itu karena telah melewati cacian, maka ketika Allah masukkan iman ke dalam hati mereka, itu memang apa jadinya gencang. Yang punya hidup itu gencang. Seperti kami Pak, ketika Allah meletakkan la ilaha illallah itu seperti mau mati. Karena itu perkara la ilaha illallah, kata Rasulullah, seandainya ini la ilaha illallah ditulis di atas kertas, kemudian diletakkan di atas gunung, niscaya gunung itu meledak. Ketika Allah tancapkan dalam hati ini Pak, sepertinya kami mau mati. Sampai-sampai saya merasa mau mati, mati dari enggak deku Pak, dari gambala ke manusia ke sini. Anak monjo saya belum kawin, karena mau nyoba lembala, nampan dan jumpa kamu. Saya jeruk tu pabat tu jeruk tu apa? Jangan ada rasa takut selain kepada Allah. Dijinjau. Jangan ada takut selain kepada Allah. Ini rukubat tu. Sehingga jeruk tua yang mau tahu ngalia, dia ramana jadi balaka, betul dari balaka Pak. Si kamu menjatuhnya ke pasada kasih. Nampane nan juga tua Pak, rata-rata kate tahu camu sarni. Jadi gua apa tu gue guna. Teh namanya sarang gas. Camu minta uang. Apa jangan to camu ni buat tuas. Dia mau kate sekre Pak pelajar agama. Alias dia kepala sanawiyah. Bukan ini. Nempo sadar tu. Apa kate nak ada mati tahu. Batuan na kana pumur ka. Kapal ko pasada. Katanya tu tahu na sada nan jarina kadang kanan tu sahada na tahu jarina bajing asing itu linoai. Apalagi pun ustaz tidak mana si cala-cala. Ya, sabab kama-kamane parang kutong ustaz Pak, kama to kana katiami agama Allah Taala na perjuangkan kelompok na mami. Tekam mana binawan tawari kelompok na. Puna tena na minawan tari kelompok na kanate agama. Ini yang paling merusak ukhuwah Islam ini. Ya. Ini yang paling merusak ini akhlak ini. Ya, bayangkan kalau kita berseri dengan kelompok Pak. Siapa jumlah nih kelompok kayak sih kematuannya dosaka. Siapa jumlah nih kelompok kami misalkan di Lolo apa didaftar dengan anggota. Jadi bantu bayi partai ya Pak. Waktu partai perlu jabatan gara-gara Golkar, P3, PDI kata secala-cala dan pasal Islam. Makanya nak dimulai tahun 2000 apa? Tahun berapa itu? 82 berapa? 80. Saya sudah gaul Pak, masih sama Soeharto. Bukan ngapa nina Islam nina paripang nila pangan ni secala-cala. Hanya pulang hanya Nabi ta jujur kasih sayang. Ini kena kasih sayang pasti ngasih kamu saya. Kena nasi cala-cala tahu amanah. Kuda nisari amanah. Katakan lagi ketika makaman ni amanah dianggap keuntungan. Ya. Kuda niat tahu ajar anggota DPR kira-kira nama luka yang jelas selain nama dan sebagainya dan sebagainya. Agama keuntungan. Ya. Ini nak Nabi ta suatu saat nanti amanah dianggap keuntungan. Pula jadi pemimpin tahu seorang nakana rina yang kita memang. Nah, amanah ini dipertanggungjawabkan kepada Allah bagaimana mengajak manusia kepada Allah. Kemudian apalagi dakwah. Sementara di kampungku Pak, jurusan yang dibangun jurik, saya bangkit dakwah diperangi oleh dua kekuatan. Dari imam, dari desa. Japa desa Pak niat malak karena bahaya kesinggaran sapu jinju saska korupsi kan dalam tini korupsi apa pertan itu dan dia bimas. Apa ni sampai hari ini karena kooperasi. Apa ni sampai sini hari ini karena kauti. Bimas rodo. Jadi mulai turun itu membantu masyarakat itu isinya bimas. Baru masuk kooperasi. Apa ni sampai sini kauti kemakaman siapa?
DLT bukan, adanya dana desa ya apa sih? ADD. Jadi pun juga niat desa Pak, nanti nilalangnya tahu di Panggalikin atau Bakamban nih. Seleb. ADD nakana ikapu dan putu. Itu tuh. Semua dusun apa Pak? Iya. Kemudian dari segi agama Pak, nanya iman tenan na bagi nyo sakka kada lo sabar itu bagi sakka. Sakka itu bukan untuk imam. Untuk umat. Iya. Dari dulu kok biasa sih punna lapa aja banget. Sulu. Kalau ngalim itu lepas lapas nih ija biar sandri ni boleh tertanjang jadi Mesir Cini. Itu khusus zakat fitrah habis dibagi sebelum hati ke mimbar. Alai pun akalan tongan ni mulai naik deh. Cabang apa? Dapat kecamatan. Yang menjadi PHBI karena mari Pak Imam. Panito itu untuk PHBI. Salah. Makanya di Bajeng itu saya pernah bilang karena ada laporan saya dengar itu PHBI mengambil zakat fitrah naik. Saya bilang kalau memang demikian tidak ada orang tahu agama di Bajeng ini. Tidak pernah bilang begitu salah. Kan Pak. Saya punya hati itu tidak enak kalau ada perang mendengar pelanggaran agama. Ngaruh juga lah tingku ya pada sabun pasun. Kan itu syarat-syaratnya imam Pak pada kita ada 3. Dari Allah, jika kamu melihat maksiat dan kemungkaran, ini kemungkaran ini, karena hanya orang diambil, cegah dengan tangan. Tangan itu hukum, dihukum kalau orang melanggar sesuai agama. Kedua, kalau tidak mampu bil lisani, sampaikan. Saya di sini bil lisani. Kemudian ketiga, benci dalam hati. Siapa yang hanya membencikan maksiat dan kemungkaran, imam paling lemah. Dari kuliah jentia sentapat Pak. Ini bagiannya. Kalau dari Rasulullah, dia bilang tidak sempurna keimanan seseorang sebelum dia memuliakan tamunya. Saya ini Pak, pertama tamu Allah. Maka orang di sekitar ini patut memuliakan kalau dia orang beriman. Kalau ada orang masuk muslim entah orang di sekitarnya atau siapapun tidak memuliakan dia, berarti imannya dipertanyakan. Yang kedua, saya datang sebagai tamu kampung karena bukan kampung saya ini. Ini dan sempurna keimanan seseorang sebelumnya memuliakan tamunya. Yang ketiga, saya datang sebagai penyebar agama. Ini yang paling tinggi lagi. Seorang penyebar agama Pak. Dia minta kamalino kucini Pak. Kamana kene. Punanya nyeme acara-acara nan turati apa? Kan bupati atau camat apa? Para naton nyeme ada. Tena na cini kitu ngano agama. Iya. Dan tu dengan kandik patau dengan agama. Iya, tu nak apa nama kandik mana apa mana kiai apa udah wajib. Kenapa? Kau dakwah dakwah uang. Tamak pengajar di sekolah dibayar kok. Kami ini di lapangan kemana-mana. Saya bi amwalikum wa anfusikum mendakwakan agama dengan harta dan diri kami. Jadi ada kekuatan. Jadi ada kekuatan. Kamu jo lebak kasih waktu Pak sengkali unismu sampai lohor. Menjetakkan diri Pak kupatan dengan taman diri. Ya mami minta menjaga jo rektorna nanti nak usaha jadi kiai. Lalu kan letakkan. Pandangan siapa yang punya? Bukan saya. Karena simpan di tempat sandal. Bayangkan seorang bernama kiai, bernama ustaz, hanya kata dengan simpan di tempat sandal. Kira-kira maka ngabe pakai siapa pun barang kingai. Nanya tahu kana boleh di tempat sandal. Berarti hina. Berarti hina ini. Ngekar kita pakai pulang. Panas sama tu kan ikut lampu parambang. Dari sini sampai Sunda, lebih sampai Sunda pakutan. Bukan ini mesti siapa yang punya. Karena Allah. Bagi itu jawabannya apa? Karena Allah. Saya bilang caranya diurus seperti apa?
Itu tongkat itu sunnah Nabi. Cara mengurus masjid ini dengan sunnah Nabi. Karena di mana baca kitab? Tongkat itu sunnah. Saya tunjuki dia. Bapak ini masih perlu banyak baca kitab. Masa kau tidak tahu bahwa tongkat itu sunnah? Nabi siapa yang tidak punya tongkat? Ular pakai. Anak nak tahu tu apa ni pun nak galar roy mak nampak te namu. Pun tu tahu rate pak. Kamu nak minta te nak pakai roy. Ak tilar pa lar kenaga. Kalau emosi. Ular. Dia punya bodyguard nak pakai matungkan naga bodyguard nak beri lagi kedua pada. Ya dan ganggu kupas susu mau suruh pakai. Jadi itu pengalaman pahit yang kami lewati. Bayangkan seorang kiai, makanya lagi itu pentingnya dakwaan kan istilah kiai, prof agama. Kenapa? Cuma dengan orang hafal Quran, kenal dulu pak. Kenapa? Saya pernah melawat ke Jawa pak, menghadiri pertemuan di sana, ada orang digembur-gemburkan di sini, hafal Quran. Tidak pernah kurang baju Pak Anjir dulu Kasia. Bertanya kami, gimana Pak ini? Karena di sana Pak. Saya di sana mana? Itu. Jamnya dari karena pondok dan mempo Pak. Mempo. Patimranan yang tamu pantar mai. Assalamualaikum. Kami dari Makassar. Dia pun ini kan Makassar Pak kan. Dia lagi. Tadi makin dolanga. Matungkan akatuane itu anak bilang nih. Tamak kanan minta nekat tentama. Bukan nyerak katen tutu gua iya pak. Punya nyatu anak nanti nana baju pakaian tadi sampai ke baju kos di orang tua. Salah mari pantaran agak temen nari pakai guna. Dan nana semua. Buku kiau pak. Di mana ki? Saya tahu namanya. Namanya Cuatu Tahuma. Dibilang saya tidur. Kalau saya panjang tak pakai pun apa nih? Itu menerima Tuhan tamu itu secara iman. Nenek tariolo tak kalian lihat di sana anak lak birang ngin tu tuananya na sambaya. Apa maksudnya? Mana sambaya kau katakan pakala birtuana imanmu itu tidak sempurna. Jadi pun sambaya kau nanti na sempurna tapanu berarti sambaya tak baik-baik. Iya. Dan banyak begitu pak. Banyak begitu saya hadapi. Iya. Saya hadapi. Karena kami ini kan tidak pasti baca angku, tidak tahu bahasa Arab, tidak dari sekolah agama, hanya sekolah sampai di perguruan tinggi di UNHAS. Ya, ini istilah agama ini Pak, baru kami tahu membaca, tidak mau dulu membaca buku lain sebelum membaca Quran dulu. Mungkin ini Anda lihat. Dan kami selalu artikan, jadi inti-inti daripada Quran ini Pak, alhamdulillah itu yang saya anu. Ya. Jadi inti-inti yang penting-penting. Ya, dari mana datang hafal Al-Quran tapi anjo apa namanya inti-inti nan dikurang. Ya. Dan kemudian perbedaan orang hafal Quran sekarang dengan dulu Pak. Orang hafal Quran dulu Pak, dia menghafal melalui pengamalan. Sekarang orang menghafal dibuatkan satu gedung di situ dia 3 tahun tidak berhikmah sama umat. Ya. Jadi tidak ada kesannya itu Quran. Begitu selesai Pak, sudah kembali ke pesantren biasa. Tidak ada Pak. Banyak saya lihat anak saya dapati anaknya pesantren itu apa pulang kata siapa? Pulang gitar. Tidak ada kesannya. Al-Quran ini diturunkan Allah masanya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu di lapangan. Sesuai tingkat makam sahabat. Kemudian sehingga sahabatnya supaya naik makamnya turun sing. Salah satu contoh ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu, tidak sempurna keimanan seseorang sebelum dia menyerahkan yang dia paling sukai. Ketika turun ini ayat, ada seorang sahabat Nabi namanya Talha, Darda barangkali, datang menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sudah turun ayat kesempurnaan iman. Kami ingin menyempurnakan iman saya Rasulullah. Ada kebunku yang saya suka ya Rasulullah, kita ambil Rasulullah, namanya bira.
Bahkan Rasulullah katanya sering di situ duduk-duduk karena ada air, ada mata air. Ambillah Rasulullah, saya ingin menyempurnakan iman saya. Apa kata Rasulullah? Berikan kepada orang yang kamu cintai, sukai. Jadi dengan yang sare pak, tiri nabuta tu berian uang. Kabarin menjawab, waris kah? Waris kah? Yang kita cintai, berikan kepada yang kamu cintai. Ini satu orang yang Tuhan ini pak, satu orang yang paham ini. Ketika turun ini ayat, ya. Kira-kira pak kalau kita mau mengamalkan ini ayat, diserukan ini kabus semua. Makanya penghafal Quran kabus pak atau nikah maka mampu dapat sering juga melandang ini. Tak usah mesti jahit buat sama istri. Tapi kalau secara rahasia pak, tapi ini belum bisa ini disampaikan sama yang begini. Ketika sahabat Nabi berbondong-bondong hijrah ke Madinah pak, apa kata orang Madinah yang ada istrinya beberapa? Dia bilang, karena saking bersaudaranya, lihat itu istriku yang cantik, baru saya ceraikan, baru kau nikah. Tapi ini belum bisa sekarang ini ya, nanti ya. Jadi Bapak dan Saudara, apa yang saya lakukan ini itu tadi salah satu ayat. Allah akan membantu kamu, Allah akan menolong kamu, terutama menguatkan kaki-kakimu atas musuh-musuhmu. Itu tadi musuh kita pertama nafsu kita yang senantiasa rakus dalam dunia, dan menanamkan kesombongan, lalu kita memandang enteng. Yang kedua, iblis dalam diri kita menanamkan keriaan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati, jinnya hati, wan nas, dan juga manusia di sekitar kita ini bisa menjadi musuh. Misalnya dia datang memberi kabar kepada kita tidak jelas. Ya anu dia pakaman ya anu kapan. Kita tiba-tiba percaya. Ataukah datang, dia bilang, kamu kemana? Saya mau pergi dengar anunya Ustaz Mansur. Jangan kenapa itu? Ini iblis ini melalui manusia. Ya, iblis inilah pak yang paling berbahaya ini. Karena banyak pak. Ya, contoh pak. Saya pernah dakwah di sekitar Maluku Kedua. Ya, pergi silaturahmi. Tiba-tiba ada orang pak, dia pakai tato, naik ke ini kepalanya. Saya bilang, nak budak, kita naik beca sama-sama kurusnya. Sampai ke sana, dah buka metodenya itu. Jadi saya pergi ambil songkok. Apa yang terjadi begitu? Ibu pada agama itu kemanakannya atau anunya, dia tidak senang. Banyak saya dapati begitu, banyak sekali. Ada orang dihalang-halangi sama bapaknya karena ikut agama. Ya, ini iblis ini. Ya. Jadi kalau ada orang yang menghalang-halangi kita, bagaimana kita maju sama agama, biar rapata, itu adalah musuh nyata kata Rasul. Musuh nyata. Dan tapi kalau kita menyebarkan agama Allah ini, mananya kemain terdekat ini terpengaruh. Iya. Kalau kita jalankan ini, kemudian ada lagi, dan memang kami ini mau bagaimana kalau yang akan datang ini kami belum porsi orang mengajak untuk bersama-sama kami menegakkan malam. Sekarang ini kami mencari tentara-tentara Allah, jundullah yang bisa menegakkan kebenaran, menyatakan kebenaran dan menegakkan kebenaran. Ya, karena bumi ini sekarang pak ini subhanallah. Ya, siapa kata Rasulullah melihat maksiat dan kemungkaran dan tidak mencegahnya sama dengan setan bisu. Ini ada perbuatan zalim yang sangat besar yang diperlakukan oleh orang besar ini, yang perlu kita perjuangkan, yaitu saudara kita Pak Sarlu, kalau saya Dai, ketua nenek.
kita tidak ada sepasarnya, tetapi perlakuan kepada mereka ketidakadilan. Pertama, apa dia bilang ketika ditanya uang mentang? Itu uang mentang Pak, katanya banyak menteri yang tangani. Mungkin selalu ditanya, bagaimana uang komentang? Lalu dia jawab, itu uang komentang, uang menteri pertanian banyak menteri yang tangani. Jadi seolah-olah dia bertanggung jawab, orang lain yang memanfaatkan. Contoh, saya mau maaf ini, saya tidak salahkan Prabowo. Saya dengar juga ada di situ kurang lebih 800 miliar. Ini berapa? Baru dia diadili. Yang kedua, dia bilang, saya ini setiap tahun selama menjabat memasukkan kontribusi di negara 2.400 triliun per tahun. Ya, kenapa? Hanya 44 miliar kami diponis. Itu waktu itu belum diponis. Ya. Kami yaitu 12 tahun penjara. Sedangkan itu uang yang 44 miliar saya tidak makan. Itu sewa kapal ke luar negeri untuk urusan rakyat. Itu sewa helikopter. Jadi maksud saya ini pasal di sana dikerjai. Kata orang Jawa itu mereka itu orang dikerjai. Tidak ada bedanya yang Panglima Yusuf ditembak di sana. Tidak ada bedanya dengan siapa? Habibie. Dengarin orang Sulawesi ini. Habibie di sana sebagai keturunan Tumanurga, orang terpintar dunia tidak digunakan pada zaman Soeharto. Tua bilang pada Leputri dapat jadi tonyo penjaga kantor. Ya. Abraham sama ketika di KPK. Martin Lopa. Ketika dia memasukkan penjara Tigosal, Komandan Nakai. Jadi kita ini orang Sulawesi Pak, kalau mau mencari kalau mau menegakkan kebenaran di mana, usah ke sana. Ya, makanya itu benarnya kalau kan ini saja pasal Pak, ketika saya bisa mau lebih waktu itu begini, saya bilang tidak usah pergi ke sana Pak. Kita ini orang Sulawesi terhadap Jawa ini, kita tidak lagi baca sejarah, tapi sudah melihat sejarah. Ya, jadi kami ini Pak begini-begini, tetapi saya anggap ini perjuangan yang sangat besar. Kalau ini kami bisa ambil. Dan itu tadi, jika melihat maksiat dan kemungkaran, ini kemungkaran ini menzalimi sesama ini. Dan kalau tingkat tingginya ini Pak termasuk namanya pembunuhan karakter. Itu pasal Pak. Sejarahnya dia dari bawah itu ke atas, dari desa ke camat, camat ke bupati, sekda ke bupati, bupati ke provinsi. Ya. Dan ada sinyal untuk jadi presiden, sebenarnya cerita presiden ini. Kenapa? Dia pernah memimpin bupati seluruh Indonesia. Mungkin saja begini sampai mereka dipangkas. Tapi saya pikir biasa itu tuh kalau dikasih begitu orang tambah naik. Apa dia bilang juga? Pesannya pesan terakhir. Dia bilang, saudara-saudara saya, para pejabat-pejabat, jangan karena gara-gara saya dihukum ini takut mengambil kebijakan yang pro kepada rakyat. Berarti ini pasal ini biasa mengambil kebijakan yang genting dan bermanfaat bagi rakyat. Ya, tapi karena namanya politik Pak, kalau ada orang mau melombui, pematungkan agak balap motor, kasih balap motor kan? Udah kan punya pematungkan agak jauh, tuan lomba naik orang lain, tapi dapat tanda pasang goli. Ini. Jadi seandainya ini kamu apa Pak? Orang itu panas senjauh nyali ya, tapi tahu dia apa nyali lah Pak? Tahu tidak pada cidu dan dihadapi. Ataukah tidak usah kita datang ke Prabowo nanti selesai dilantik untuk meminta gerasinya
supaya beliau ini dikasih keluar. Kalaupun seandainya itu tuduhannya itu benar 44 miliar, tidak seimbang dengan orang-orang yang korupsi 271 triliun bahkan 300 triliun. Ada lagi 349 triliunan. Ya. Apa tidak dia namanya? Jadi kita ini kalau mau lihat televisi Pak, maka lihat itu ketidakadilan yang diperbuat di tengah-tengah kita ini, supaya bangkit kita mendapatkan kebenaran. Atau paling kita di sini mengingatkan orang supaya bertauhid kepada Allah dengan benar. Karena itu yang pertama-tama Pak. Seperti ini Pak, ini COVID ini pas sudah ada beritanya di HP ini, saya buka tapi apa dia bilang? Hampir 71% menurut para dokter gara-gara COVID orang mati mendadak. Mati mendadak. Dan ada lagi Pak bocoran, kita sudah bukan lagi bocoran. Itu namanya tidak tahu apa itu bibis. Dia bilang kalau yang akan datang tidak usah kita berperang membunuh manusia dengan senjata, tetapi pakai kimia. Itu obat dimakan. Jadi masih ada rencananya itu tahun 2004 ini ada tahun berapa akan kita disuruh lagi suntik itu. Tidak usah lagi bertahan ke dia. Ada banyak madaratnya itu dia bilang. Ya, ini apa? Kecuali apa? Melalui COVID, apa? Orang korupsi, orang dapat keuntungan, terbuka semua rahasianya. Penjualan obat supaya obat itu laku, sama dengan Helen di Indonesia Pak. Itu diwajibkan Helen itu supaya Helen itu laku. Benarnya, saya tidak hasut ini, tapi supaya kita punya wawasan juga yang benar. Makanya karena kami memperjuangkan dulu tuh Allah kasih saya ini biar turun di kota tidak pakai helm, tidak ditangkap ya. Mudah-mudahan saja dan seterusnya. Jadi saya kembali bahwa mengajak manusia kepada Allah ini adalah jalan perdagangan yang tidak ada ruginya, doa yang mustajab, pengampunan yang mustahil. Allah ampuni dosa-dosa kita, tapi kita disuruh Pak mendakwah bersama-sama. Seperti kami datang ini, orang di sini sama-sama, bukan membuat kelompok. Jadi yang mau didakwakan hari yang akan datang ini, bagaimana Islam ini jangan berkelompok-kelompok. Karena rata-rata saya lihat Pak, bukan Islam didakwakan kelompok namami. Ini dilarang, wala taqulu kalladzina tafarraqu. Janganlah engkau menyerupai orang-orang yang bercerai-berai setelah datang keterangan nyata kepadamu. Barang siapa berbuat demikian, kamu orang mendapat siksa yang berat. Jadi naik mati pada kelompok-kelompok, disiksa Allah dengan siksa yang berat. Benar lindungannya. Ini apa Pak? Ya isi cala-cala. Itu siksa itu. Apalagi ada lagi ini baru ini di televisi di habis saja. Orang mengaku Habib, keturunan Nabi. Kita semua ini keturunan Nabi. Yang perlu dicari dalam diri ini sifat-sifatnya Nabi. Apakah kita sudah mensifati Nabi seperti jujur, kasih sayang, amanah, dakwah, dan patana? Yang kedua, sudahkah kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi? Karena biar juga kita akui Nabi hari ini sebagai Nabi kita, tapi kita tidak sifati sifatnya, tidak mengamalkan amalannya, di akhirat tidak ada tanda. Tidak ada tanda. Maka dia tidak akan sifati kita seperti jujur. Yang pertama jujur. Jadi seandainya ada umat yang pernah berdusta, minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama orang yang kita dustai. Karena itu tetap melekat di dalam.
setiap perbuatan dosa baik lahir maupun batin yang kita lakukan dan kita tidak minta ampun sama Tuhan dengan sesungguh-sungguhnya, tidak minta ampun sama orang sesungguh-sungguhnya, maka itu tercatat di dalam catatan amal kebaikan kita sebagai dosa. Dan Allah tidak gugurkan. Apalagi dosa kepada sesama. Ya, yang dosa kepada sesama, nanti orang itu yang memaafkan kita, baru Allah ampunkan kita. Ya, makanya kita ini yang sudah mulai aktif di masjid, datanglah di masjid ini, bagaimana mengenal dosa-dosa kita masa lalu, dan bagaimana dosa yang akan datang tidak lagi kita lakukan. Supaya bumi ini diselimuti dengan hati-hati yang ikhlas, amal-amal yang baik, sehingga kita pun jadi tenang. Saya rasa ini sebagai sambung ibadah dari maghrib isya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.